Kalau kita ngomongin soal kesehatan metabolik, pasti ada satu pertanyaan besar yang sering banget muncul. Jenis olahraga apa sih yang sebenarnya paling bagus? Pertanyaan ini jadi perdebatan yang nggak ada habisnya. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Udah bertahun-tahun kita dengar argumen dari dua kubu. Apa benar lari di treadmill itu kuncinya? Atau jangan-jangan ngebangun otot lewat angkat beban itu yang justru jauh lebih penting buat metabolisme kita? Jadi, kan ada dua kubu nih. Yang satu latihan aerobik yang fokusnya ke daya tahan. Satunya lagi latihan kekuatan yang fokus ke resistensi. Perdebatan ini udah lama banget. Tapi, ada satu studi baru dari Franklin Biomedical Research Institute yang kayaknya punya jawaban yang cukup mengejutkan. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng sains di baliknya dan lihat gimana para peneliti ini mencoba menyelesaikan perdebatan ini sekali dan untuk selamanya. Jadi, tim dari Virginia Tech ini nggak cuma berteori. Temuan mereka ini bahkan dipublikasikan di Journal of Sport and Health Science. Mereka benar-benar ngerancang sebuah percobaan langsung yang cerdas banget buat melihat efek nyata dari setiap jenis olahraga. Nah, biar hasilnya benar-benar jelas dan terkontrol, para ilmuwan ini pakainya tikus. Kenapa? Soalnya ini bikin mereka bisa ngukur dampak setiap latihan dengan presisi, tanpa ada faktor pengganggu lainnya. Caranya tuh sebenarnya simple tapi jenius banget. Pertama, tikus-tikus ini dibuat jadi obesitas dan kena diabetes tipe 2. Terus, mereka dibagi jadi dua kelompok. Nah terakhir, dua kelompok ini dilatih selama 8 minggu buat dilihat perbedaannya. Oke, kita kenalan dulu sama kelompok pertama, tim pelari. Tikus-tikus di sini dikasih akses bebas ke rudal lari. Jadi mereka bisa lari sepuasnya. Ya kayak orang-orang yang rutin kardio gitu deh. Nah, ini nih bagian yang paling keren menurut saya. Buat kelompok latihan kekuatan, para peneliti ini bikin alat khusus. Jadi tikusnya harus ngangkat beban dulu, baru bisa dapat makanan. Keren kan? Ini benar-benar meniru gerakan angkat beban pada manusia. Oke, setelah 8 minggu, akhirnya hasilnya keluar. Dan, meskipun ada beberapa hal yang udah diduga, ternyata ada juga perbedaan besar yang benar-benar membuka mata. Yuk, kita lihat temuannya. Oke, kabar baiknya dulu ya. Ternyata dua-duanya berhasil. Dibandingin sama tikus yang nggak olahraga sama sekali, baik kelompok pelari maupun yang angkat beban, dua-duanya ngalamin penurunan berat badan. Lemaknya berkurang dan kadar gula darah puasanya membaik. Artinya apa? Ya jelas, olahraga apapun itu jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Tapi, pertanyaan besarnya kan masih sama. Ada nggak sih satu jenis yang lebih unggul buat urusan metabolik? Jawabannya, ada. Nah, disinilah perbedaannya, jadi kelihatan jelas banget. Kelompok yang latihan kekuatan, itu nunjukin pengurangan lemak visceral, ini lemak bahaya yang ada di sekitar organ ya, dan lemak subkutan yang lebih signifikan. Tapi, yang paling penting, lihat baris terakhir deh. Kelompok angkat beban, sensitivitas insulinnya meningkat drastis. Sementara kelompok aerobik, sama sekali nggak ada peningkatan. Wow, ini benar-benar game changer. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa gitu? Apa sih yang sebenarnya terjadi di tingkat sel? Kenapa latihan kekuatan punya dampak seunik ini ke sensitivitas insulin? Yuk, kita bedah sainsnya. Jawabannya ada di sebuah proses yang namanya sintesis protein. Gampangnya gini, latihan kekuatan itu kayak ngasih perintah ke sel-sel otot buat memperbaiki diri. Nah, proses perbaikan inilah yang bikin sel otot jadi jago banget nyerap gula dari aliran darah. Coba bayangin aja, otot kamu jadi kayak spons super yang nyerap gula. Nah, pas dengar latihan kekuatan, mungkin banyak yang langsung mikir, wah nanti badan jadi kekar banget dong. Ini kan kekhawatiran umum ya. Terus apa kata penelitian ini soal itu? Jawabannya, tegas banget. Enggak. Justru, salah satu temuan paling penting dari studi ini adalah semua manfaat metabolik yang luar biasa tadi itu terjadi tanpa adanya peningkatan massa otot atau performa fisik yang gede-gedean. Jadi intinya, kamu bisa dapat semua manfaat kesehatannya tanpa harus jadi binaragawan. Oke, jadi dari semua informasi ini, kesimpulannya apa dong? Apa nih pesan praktis yang bisa kita bawa pulang dan terapkan di kehidupan kita? Nah, ini dia nih jawaban pamungkasnya, langsung dari peneliti utamanya, Zhen Yan. Jawabannya tuh bukan milih salah satu. Memang sih, latihan kekuatan punya keunggulan metabolik yang unik. Tapi pendekatan terbaik itu, ya, menggabungkan keduanya. Biar apa? Biar dapat manfaat kesehatan yang paling maksimal. Jadi sekarang pertanyaannya buat kamu. Setelah tahu semua ini, gimana nih kamu bakal menyeimbangkan rutinitas olahragamu? Mungkin
Sekarang waktu yang pas buat nambahin beberapa sesi angkat beban di sela-sela jadwal lari kamu, ya kan? Ingat, kuncinya itu keseimbangan. Terima kasih sudah menyimak.